Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi akuntansi pengantar 1. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan untuk akuntansi perusahaan dagang, tetapi kita akan menggunakan pencatatan jurnal khusus atau buku pembantu dan jurnal khusus. Sehingga pada materi ke-7 topiknya adalah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi itu dan seperti apa bentuk implementasinya di dalam perusahaan dagang. Baik. Sistem informasi akuntansi atau SIA mengumpulkan dan memproses data transaksi dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai untuk pembuatan keputusan. Oke. Nah, dalam SIA ini meliputi seluruh tahapan dalam siklus akuntansi. Artinya, dalam SIA itu akan mencatat semua transaksi dari bukti-bukti transaksi sampai dengan menghasilkan laporan keuangan, bahkan sampai penutupan, mestinya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dokumen yang menunjukkan bukti transaksi yang memadai. Artinya ketika kita akan melakukan pencatatan itu tentu ada dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat, itu namanya bukti transaksi. Jadi kalau penjualan berarti buktinya adalah invoice, ya, pembelian invoice gitu kan, bayar gaji, daftar gaji, kemudian ada kwitansi dan seterusnya begitu. Nah, karena bukti utama bahwa pencatatan itu harus menggunakan bukti yang dapat dipercaya, itu ya berarti harus ditunjukkan di dalam sistem akuntansi yang baik. Kemudian sistem akuntansi itu bisa dilakukan dengan cara manual, secara manual, nanti dengan tangan biasa, atau dengan sistem yang terkomputerisasi. Tentu akan ada kelebihan, ya, kelebihan ataupun kelemahan masing-masing begitu. Oke, baik. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem informasi terkomputerisasi? Jadi kalau sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi, artinya di dalam proses mencatat itu berbantuan alat-alat komputer atau program-program aplikasi komputer. Nah, software yang beredar di pasaran saat ini umumnya sudah menyediakan semua fungsi dalam bisnis. Ada penjualan, kemudian pembelian, lalu ada piutang, utang, mengelola piutang, ya, penerimaan kas, pengeluaran kas, maupun penggajian. Nah, dan software yang sudah beredar itu juga akan dapat menghasilkan laporan-laporan keuangan yang bersifat umum, artinya laporan untuk tujuan umum. Oke. Nah, beberapa contoh software yang ada di pasaran, misalnya Accurate ya. Accurate, ini salah tulis ini. Accurate ya, Accurate. Kemudian ada Zahir Accounting, ada Mayop Accounting, ada Peachtree Accounting, Dekisi Accounting, dan lain-lain. Jadi banyak beberapa software yang digunakan di dalam kegiatan bisnis, terutama kelas menengah ya. Kenapa menengah? Karena kalau kelas atas biasanya menggunakan software buatan sendiri atau menggunakan software yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi. Misalnya pakai MRP misalnya. Oke, karena kita masih bicara akuntansi, kita batasi aja, kita menggunakan aplikasi yang bisa untuk mencatat semua aktivitas-aktivitas utama, yaitu penjualan, pembelian, piutang, utang, dan seterusnya, tapi dari sudut pandang mencatat transaksi bisnis ya, contohnya ini ya, contohnya tadi ini. Baik, nah, apa keuntungan kalau kita menggunakan sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi? Ya, pertama,
tentu akan menyederhanakan proses pembukuan. Kenapa? Karena begitu sekali input, itu akan bisa dipakai seterusnya. Maksudnya, inputnya tidak berkali-kali. Sekali ya input data, kemudian proses berikutnya tinggal klik-klik perintah saja. Ini yang kedua, sistem yang terkomputerisasi pada umumnya lebih akurat dibanding sistem manual. Kalau sudah terbuat dalam bentuk sistem yang baku dalam sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi, tentu tingkat kesalahannya itu tidak sebesar jika kita pakai manual. Karena manual itu tergantung pada manusia. Ketika bekerjanya dalam kondisi hati yang enak, itu jarang terjadi kesalahan, tapi begitu ada masalah, bisa jadi kesalahan menuliskan angka, debit tidak sama dengan kredit, dan sebagainya. Misalnya, mencatat debitnya 100 juta, kreditnya 10 juta, dan itu bisa terjadi dalam sistem manual. Tapi dengan sistem komputer, kalau angka debit berbeda dengan kredit, langsung sistem tidak mau memproses lebih lanjut, ada peringatan bahwa ini tidak sesuai, misalnya gitu kan, sehingga jauh lebih akurat datanya yang kita masukkan ya ketika kita menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Lalu yang ketiga, sistem terkomputerisasi menyediakan informasi saldo akun pada saat ini kepada manajemen untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, jadi dengan sistem komputerisasi, maka informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen itu kapanpun bisa kita lakukan. Misalnya, kalau laporan keuangan dibuat setahun sekali pada sistem manual, ketika kita akan menggunakan laporan bulanan, tentu tidak mudah. Tetapi dengan sistem komputerisasi, kapan saja kita membutuhkan laporan keuangan, tinggal klik, jadilah laporan keuangan pada tanggal itu, kan begitu. Nah, itulah bedanya dengan sistem yang berbasis manual. Namun demikian, pada sistem akuntansi yang manual itu tetap kita pelajari ya. Kenapa? Karena basic utama untuk mencatat di dalam sistem yang terkomputerisasi ya sistem yang bersifat manual. Nah, sebenarnya jadi sistem manual tadi kan, dalam sistem akuntansi manual, semua tahapan dalam siklus akuntansi dilakukan secara manual. Jadi, kalau tadi sistem akuntansi yang terkomputerisasi, itu sudah ada modul-modulnya. Jadi, modul sudah, misalnya modul tentang purchase, ya, tentang sales, gitu kan. Cash receipt journal, itu sudah muncul di sana, dan dengan mudah akan dapat dipakai, karena tinggal klik-klik masukkan angka di dalam form-form yang ada di komputer. Sementara kalau sistem manual itu semua dikerjakan dengan cara manual, dengan tangan maksudnya gitu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, sistem ini hanya cocok untuk volume transaksi dengan frekuensi yang rendah atau tidak banyak gitu ya. Misalnya sehari ada 10, 20, sampai 100, itu mungkin masih sangat layak ya kita pakai manual. Tapi manakala transaksi yang terjadi untuk setiap fungsi itu mencapai ratusan bahkan ribuan, maka tidak mungkinlah kita melakukan pembukuan akuntansi yang berbasis manual. Maka harus kita berubah dari manual menjadi terkomputerisasi. Namun demikian, yang ketiga, apabila kita menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi, pemahaman terhadap sistem manual pun sangat diperlukan, karena basic untuk mencatatnya memang berasal dari sistem manual, cuma dibantu oleh alat namanya komputer. Nah, begitulah kalau kita menggunakan sistem manual. Nah, pada kesempatan ini kita lebih banyak akan bicara sistem yang bersifat manual. Sementara yang akuntansi berkomputer, barangkali untuk yang jurusan akuntansi nanti akan dipelajari di mata kuliah lain ya, misalnya mata kuliah sistem informasi akuntansi, atau mungkin di mata kuliah komputer akuntansi atau akuntansi berkomputer. Sementara yang manajemen memang tidak ada. Ya, tapi kalau mau belajar sendiri dipersilahkan begitu. Baik. Nah, sekarang kita fokus untuk sistem akuntansi yang manual. Nah, apabila transaksi
keuangan tinggi, ini ya, tinggi itu artinya frekuensinya sangat tinggi, dan memerlukan air jurnal dengan transaksi yang sama. Misalnya begini, penjualan itu setiap bulan yang sama, jual barang secara kredit, jual barang secara kredit lagi, besoknya jual lagi secara kredit, terus menerus gitu, sama gitu ya. Nah, kalau sama, Anda bisa bayangkan kalau kita menggunakan jurnal umum biasa, maksudnya gini, mencatat pada buku jurnal 2 kolom itu sehari 100, maka saudara akan mencatat penjualan itu yang sama sebanyak 100 kali. Karena tinggi gitu ya. Kalau hanya 1, 2, 3, 4, sampai 10 itu masih mungkin kalau pakai jurnal umum biasa gitu ya. Nah, transaksi rutin yang terjadi demikian itu bisa jadi menimbulkan ketidakefisienan pencatatan. Contohnya apa? Misalnya tadi ya, penjualan kredit frekuensinya sehari bisa 10-20 ya. Pembelian juga begitu, sering terjadi pembelian kredit. Penerimaan kas dari piutang juga begitu. Pengeluaran biaya untuk operasional juga sangat tinggi frekuensinya. Maka kalau itu digunakan sistem jurnal 2 kolom, namanya jurnal umum itu, tentu tidak akan efisien. Nah, ini kaitannya dengan nanti kita akan mengarah kepada penggunaan jurnal khusus ya. Oke, baik. Nah, kelemahannya seperti apa sih yang satu jurnal itu? Tadi kan ada jurnal khusus, ada yang khusus tadi ya untuk 4 kegiatan tadi kan. Nah, bagaimana kita hanya menggunakan satu jurnal, berarti jurnal umum saja gitu. Kita hanya menggunakan satu jurnal namanya jurnal umum saja. Seperti apa ini? Maka pertama, kelemahannya adalah terjadi pengulangan pencatatan. Tadi sampaikan tadi kan, pagi ini kita jual barang secara kredit, dicatat dengan jurnal, debitnya piutang dagang, kreditnya adalah penjualan. Tanggal hari ini jam 7 pagi. Jam 7:04 jual lagi begitu. Jam 10 jual lagi. Terus sehari sampai 10 kali. Maka sehari kita akan buat jurnal yang sama 10 kali. Dan minimal jurnal kan ada 2 rekening, satu debit, satu kredit, minimal itu kan. Kalau 10 berarti sehari berapa? 10 kan? 10 ya. 10 kali berapa? 2 pencatatan ya. Nanti akan kesulitan ketika kita akan mempostingnya itu. Postingnya terlalu banyak, individual masalahnya. Pertama itu. Yang kedua dan ketiga ini sama ini ya. Informasi piutang per pelanggan tidak mutakhir. Informasi utang per pemasok tidak mutakhir. Artinya gini, ketika kita menggunakan jurnal jurnal umum saja gitu, maka kita tidak bisa mengetahui secara update berapa sih saldo piutang masing-masing pelanggan itu. Jadi kita punya pelanggan namanya debitur A. Berapa piutangnya di situ? Kita nggak tahu. Utang kepada pemasok X. Berapa utang kita pada pemasok X? Kita nggak tahu karena belum direkap. Kalau kita menggunakan jurnal biasa. Nah, ketiga kelemahan ini sebetulnya hanya dijumpai pada sistem akuntansi manual gitu, yang kita pelajari sekarang ini kan. Sebetulnya dijumpai pada akuntansi manual ya. Sementara kalau kita sudah menggunakan jurnal khusus ya, jurnal khusus ini salah satu cara untuk mengatasi masalah di atas. Artinya begini, 3 kelemahan tadi terjadi di sistem akuntansi manual gitu kan. Nah, jurnal khusus itu sebetulnya hanya salah satu cara saja yang digunakan untuk mengatasi ketiga kelemahan itu. Akan lebih baik lagi kalau jurnal khusus tetapi menggunakan sistem terkomputerisasi, itu maksudnya begitu ya. Tapi karena bahasan kita adalah jurnal khusus secara manual, berarti sementara kita akan bicara tentang bagaimana pencatatan akuntansi pada jurnal khusus secara manual. Baik. Nah, di dalam sistem jurnal khusus itu kita mengenal ada istilah buku pembantu dan buku besar umum. Istilahnya buku besar umum. Gitu ya.
Nah, penjelasannya begini. Sistem akuntansi seharusnya dirancang untuk menyajikan informasi mengenai jumlah tagihan kepada para kreditor atau debitor maksudnya, yaitu piutang dagang dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar kepada kreditor atau utang dagang. Harusnya begitu. Ya, pada sistem akuntansi dengan satu jurnal itu tidak tampak, tidak mudah untuk mengetahui kita punya utang yang harus dibayar berapa, kapan mau dibayar, susah gitu ya. Atau sebaliknya kita punya piutang kepada debitur mana saja kita nggak tahu secara pasti totalnya berapa karena nggak ada rekapan di sana gitu kan. Maka yang terbaik adalah bahwa sistem yang ada itu seharusnya dan semestinya itu bisa mengakomodasi itu. Jadi besok itu kita bayar utang kepada siapa saja, jumlahnya berapa. Besok itu kita akan terima uang dari tawaran debitur kita itu berapa sih? Kaitannya dengan apa? Bisa nggak uang yang kita pakai besok bayar itu ada pemasukan dari penerimaan piutang dan seterusnya? Kita nggak tahu. Kalau kita tidak menggunakan konsep buku pembantu dan buku besar tadi ya, karena ada rinciannya begitu. Atau yang dipakai di dalam jurnal khusus. Pertama itu. Yang kedua, untuk mempermudah mengikuti mutasi penambahan atau pengurangan tagihan atau kewajiban setiap saat diperlukan buku pembantu yang disebut dengan buku besar pembantu. Namanya subsidiary ledger. Ya, sehingga ketika kita sudah punya buku pembantu, maka kita akan mengetahui berapa sih saldo masing-masing utang atau piutang kepada debitur maupun para pemasok. Gitu ya. Oke. Nah, buku besar yang menampung semua akun neraca dan akun laba disebut dengan buku besar umum atau general ledger. Jadi, kalau saya menyebutkan saldo piutang dagang, saldo utang dagang, itu berarti saldo yang berasal dari general ledger, buku besar umum. Sementara, kalau saya menyebutkan subsidiary ledger dalam bentuk piutang, namanya buku pembantu piutang, berarti rincian angka-angka yang ada pada buku besar umum. Misalnya, total saldo piutang adalah 100 juta. Kepada siapa saja? Oh, kepada direktur A 20 juta, direktur B 50 juta, direktur C 30 juta. Cukup 500 juta. Berarti kita punya piutang kepada 3 pihak. Utang juga demikian gitu ya. Maka akan timbul ada rincian dan itu akan update terus. Jadi setiap hari akan diupdate. Kemudian setiap buku besar pembantu diwakili dalam buku besar umum oleh sebuah akun yang merangkum yang disebut dengan control account atau akun pengendali. Jadi intinya rangkuman dari saldo-saldo buku besar pembantu piutang dan utang itu disebut dengan akun pengendali atau control account. Gitu ya. Jadi kalau saya sebutkan piutang dagang adalah control account, pembantu-pembantu piutang adalah subsidiary ledger atau buku besar pembantu. Nah, inilah konsep tentang buku besar pembantu dan buku besar umum. Nah, hubungan di antara buku besar yang merupakan akun pengendali ya dengan buku pembantu seperti pada gambar ini. Misalnya yang di atas ini adalah buku besar umum, akun pengendali, kas, piutang, kendaraan, dan sebagainya. Sementara kita mengatakan bahwa yang punya rincian adalah akun piutang dagang, akun pengendali, dan yang kedua adalah utang dagang. Nah, di utang dagang itu akan dirinci pada akun buku pembantu, misalnya pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C. Yang utang dagang adalah kreditor A, B, dan C. Misalnya begini, saldo utang dagang adalah 10 juta. Nah, 10 juta itu kepada siapa utang itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Kepada A sekian, kepada B sekian, kepada C sekian, totalnya harus 10 juta. Piutang 100 juta kepada pelanggan A berapa, B berapa, C berapa. Nah, itulah hubungan antara akun buku besar umum, namanya akun pengendali,
dan akun buku pembantu. Nah, secara lebih jelas lagi coba kita lihat seperti ini. Ini sama dengan tadi ya. Misalnya ini ada akun apa? Piutang ya. Piutang itu nanti rinciannya di mana? Di sini. Saldonya di akun besar umum pengendali ini. Sementara rinciannya di mana? Buku besar pembantu ini kan. Akun pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, pelanggan D. Kemudian di utang juga demikian. Utang di kreditor A, B, C, dan D. Nah, itulah hubungan antara buku besar umum sebagai akun kendali dengan buku besar umum dan dengan buku besar pembantu maksud saya. Jadi buku besar pembantu dan buku besar umum. Nah, baik, mari kita mulai dengan jurnal khusus. Apa jurnal khusus? Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis, misalnya semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Ini khusus ya. Jadi kalau transaksi penerimaan kas itu berarti nanti hanya untuk mencatat penerimaan kas dari manapun sumbernya. Dan pembelian hanya untuk mencatat semua pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Namanya khusus gitu ya. Nah, bentuk jurnal khusus yang digunakan perusahaan tergantung pada sifat atau keadaan usaha yang dijalankan. Tadi sampaikan di muka tadi bahwa jurnal khusus ini kebetulan hanya untuk perusahaan dagang gitu kan. Pertanyaan begini, bisakah ini dipakai untuk perusahaan jasa? Tentu bisa ya. Cuma bedanya kalau kalau membuat jurnal penjualan itu di jasa nggak ada, berarti ganti dengan jurnal pendapatan misalnya gitu ya. Pembelian kredit juga ada, penerimaan kas ada dan sebagainya. Oke. Kemudian perusahaan yang biasa menjual barang secara kredit selayaknya bila menyiapkan jurnal penjualan. Sebaliknya perusahaan yang tidak menjual barang secara kredit tidaklah perlu membuat jurnal penjualan. Artinya gini, kalau perusahaan itu tidak pernah jual secara kredit, semuanya jualnya tunai semua gitu kan, nggak pernah kredit itu, maka tidak perlu dibuat jurnal khusus untuk penjualan secara kredit. Nggak ada gunanya kan begitu ya. Atau semua perusahaan itu membelinya secara tunai, tidak pernah kredit, maka juga tidak perlu jurnal khusus untuk pembelian kredit. Nah, karena tergantung masing-masing jenis usaha, sifat usaha, dan kebijakan terkait dengan penjualan, pembelian, dan semua kegiatan yang terkait dengan operasional perusahaan. Baik. Nah, bagi perusahaan dagang pertama, yang berpandangan bahwa jurnal khusus perlu dibuat karena semua memenuhi kriteria dari sifat bisnisnya gitu, umumnya akan menggunakan jurnal khusus yang terdiri dari 4 jurnal, tipe jurnal, ya, yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu apa? Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Saya ulangi, hanya untuk penjualan barang secara kredit. Kalau tunai tidak bisa dicatat pada penjualan atau jurnal penjualan. Jadi hanya dicatat pada penjualan secara kredit. Kemudian kalau tunai bagaimana? Nah, kalau tunai nanti dicatat pada jurnal penerimaan kas di bawahnya ini, sebelahnya ya. Jadi jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas ya, dari manapun asalnya, termasuk penjualan yang dilakukan secara tunai. Ya, dari mana asalnya? Ya, penerimaan kas dari pinjaman bank, setoran modal pemilik, ya, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan seterusnya. Macam-macam gitu ya. Maka dimasukkan ke jurnal penerimaan kas. Kemudian yang ketiga, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Ingat tadi ya, hanya pembelian yang dilakukan secara kredit. Barang secara kredit.
Dan yang keempat, digunakan untuk mencatat, namanya apa? Jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas termasuk pembelian secara tunai. Dan semua pengeluaran yang lain, bayar gaji, bayar sewa, bayar bunga, ya, bayar utang, ya, semua masuk ke sini. Jurnal pengeluaran kas. Nah, apabila suatu transaksi itu tidak bisa masuk ke 4 jurnal khusus ini, tidak bisa masuk penjualan, tidak bisa masuk penerimaan kas, tidak masuk pembelian, pengeluaran kas, masuknya ke jurnal umum. Contohnya apa kira-kira? Contohnya kalau jurnal penyesuaian gitu ya, nanti masuknya pasti ke umum ini. Jadi tidak boleh masuk ke yang lain. Jurnal koreksi yang tidak menyangkut kas masuk ke sini. Ya. Jadi jurnal umum ini untuk menampung transaksi-transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Nanti penjelasan lebih lanjut kita akan lakukan masing-masing ya. Nanti kita lihat masing-masing bagaimana mendesain masing-masing jurnal umum, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan seterusnya. Baik, nah sekarang bagaimana cara pencatatan di jurnal khusus itu? Mari coba kita lihat. Di bagian tengah-tengah ini adalah tipe-tipe jurnal khusus dan jurnal umum ya. Jadi, semua transaksi bisnis akan kita catat pada jurnal ini. Kelima jurnal ini. Jurnal penjualan, penerimaan kas, pembelian, dan seterusnya itu. Wajib ini ya, wajib. Nah, kemudian setiap kali mencatat yang melibatkan buku pembantu, maka langsung diposting secara individual ke pembantu piutang maupun utang. Contoh misalnya begini. Tanggal hari ini kita menjual barang secara kredit kepada PT ABC. Nah, berarti kita akan menyangkut buku pembantu piutang namanya PT ABC. Maka pada tanggal yang sama dengan itu, catat ke buku penjualan, lalu transaksi yang terjadi langsung kita posting ke sini, ke buku pembantu piutang. Ya. Yang lain misalnya, penerimaan kas juga begitu. Tanggal 10 menerima kas dari piutang atas penjualan tanggal sekian dari PT ABC. Karena menyangkut nama PT ABC, langsung catat ke buku pembantu piutang. Pembelian juga sama, pembelian berarti menyangkut masalah buku pembantu utang. Membeli barang secara kredit pada toko X, maka langsung catatlah kepada buku pembantu utang. Setelah catat pada jurnal umum, dari jurnal pembelian, langsung diposting ke buku pembantu utang. Demikian kalau bayar utang pada PT X, langsung masuk ke sini. Nah, dan demikian dengan model semacam ini, setiap saat kita akan tahu berapa saldo masing-masing buku pembantu, baik piutang maupun utang. Jadi nggak ngitung lagi, sudah tahu. Misalnya, piutang kepada PT ABC berapa? Tinggal sekian. Utang kepada toko X berapa? Tinggal sekian. Tahu semua dari buku pembantu. Ingat, dilakukan secara individual sesuai dengan tanggal terjadinya. Tidak boleh ditunda-tunda. Oke, itu yang pertama. Kemudian, posting dari buku jurnal khusus ini ke buku besar, dan selanjutnya sampai dengan buat laporan keuangan ini kan, posting ke buku besar tidak dilakukan setiap jurnal, tapi dilakukan setiap periodik. Berarti setiap bulan sekali. Totalnya gitu, misalnya penjualan itu satu hari 10, kadang 5, dan 10 ya, rata-rata 10 gitu kan. Berarti satu bulan berapa? 10 kali 30, kalau 30 hari, kalau 25 hari berarti 10 kali 25 kan itu, selama satu bulan. Postingnya ke pembantu oke ya, tiap transaksi tadi. Tetapi posting ke buku besar pembantu, ini dilakukan setiap bulan sekali, hanya totalnya saja.
Berarti kalau kita mendesain buku pembantu, buku jurnal, buku besar umum untuk piutang dan penjualan, tentu kita akan mudah karena 1 bulan 1 ya berarti 1 tahun cuma 12 ya untuk penjualan. Kalau piutang begitu, piutang ya begitu ya. Tapi kalau postingnya pakai jurnal, buku besar yang debit dari kolom, tentu selesainya berapa? 20 baris cukup ya, 20 baris. Atau diberi stand 10 karena kadang-kadang ada yang mengembalikan untuk piutang itu. Jadi dengan menggunakan konsep posting ke buku besar dilakukan secara periodik, kita akan mudah untuk mendeteksi kira-kira kebutuhan akan baris-baris dalam buku besar itu berapa. Itu mudah sekali. Pada sistem manual, tapi kalau sistem komputer sih nggak ada masalah ya. Karena komputer itu berapapun nggak ada masalah. Baik, jadi penjualan ke buku besar ya sebulan sekali, penerimaan kas juga sekali, sebulan sekali, semua sekali gitu ya, termasuk ini jurnal umum sekali. Tetapi yang menyangkut buku pembantu piutang baik dari jurnal penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran maupun jurnal umum itu wajib diposting setiap kali terjadi transaksi secara individual. Adalah prinsip sistem akuntansi dengan jurnal khusus. Oke. Nah, mari kita bahas satu persatu termasuk bagaimana cara mencatatnya untuk jurnal khusus. Pertama, jurnal penjualan ini ya kita coba yang ini dulu, jurnal penjualan atau sales journal atau jurnal penjualan. Kita beri kode JP. JP itu artinya apa? Jurnal penjualan. Nah, apa yang dimaksud jurnal penjualan? Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Hanya secara kredit. Kemudian, penjualan barang dagangan yang dilakukan secara tunai dicatat pada buku jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena menyangkut kas yang kita terima. Kemudian, penjualan aktiva tetap secara kredit juga tidak dicatat pada jurnal penjualan, tapi dicatat pada jurnal umum. Dalam kasus ini, kalau yang dijual itu adalah bukan barang dagangan, maka pencatatannya dilakukan di jurnal umum, bukan di jurnal penjualan, karena yang dijual bukan barang dagangan. Walaupun ada beberapa yang mendesain selain mencatat jurnal penjualan barang dagangan juga menjual aktiva tetap yang dilakukan secara kredit. Tapi syaratnya apa? Terjadinya itu berulang-ulang, nggak cuma satu kali. Kalau setahun sekali ngapain ya buat sendiri, nggak perlu ya. Jadi pembuatan kolom-kolom itu hanya untuk yang rutin dan jumlahnya tidak sedikit. Artinya jumlahnya kalau dilakukan secara individual tidak efisien, maka kita buatkan. Tapi kalau cuma satu, tidak efisien kalau kita buatkan kolom tersendiri. Nah, dengan demikian maka pembuatan kolom-kolom yang ada pada buku jurnal itu ditentukan berdasarkan sistem yang digunakan. Apa yang digunakan itu? Kalau menggunakan sistem fisik, maka cukup dibuatkan satu kolom saja. Di mana satu kolom itu sudah mewakili jurnal ketika kita membuat pada buku jurnal umum biasa, satu kolom jurnal, satu kolom saja itu, atau jurnal 2 kolom maksud saya. Oke. Nah, sehingga dalam sistem fisik catatan jurnal untuk transaksi penjualan secara kredit dilakukan dengan mendebit akun piutang usaha dan mengkredit akun penjualan. Hanya itu aja. Ada istilah piutang usaha atau piutang dagang ya. Hanya ini aja kan. Yang dilakukan secara berulang. Jadi tiap hari ya kalau jual barang ya mencatat debitnya apa? Piutang usaha, kreditnya adalah penjualan. Terus gitu kan. Selama 1 bulan. Maka tidak efisien kalau kita menggunakan jurnal umum biasa. Maka kita pakai jurnal khusus di mana satu kolom itu dipakai untuk 2 rekening. Ini kan. Ya kan?
catatan dilakukan secara berulang, maka cukup satu kolom untuk dua akun yang terpengaruh, yaitu piutang usaha debit dan penjualan kredit. Jadi satu kolom tapi isinya dua, karena jumlahnya pasti sama. Berarti kalau begitu kita hanya buatnya berapa? Satu kolom saja gitu ya. Ini kalau sistem fisik. Tetapi apabila perusahaan menggunakan sistem perpetual di dalam mencatat persediaannya, maka selain mencatat piutang usaha dan penjualan, sekaligus harus mengakui adanya harga pokok penjualan dan persediaan. Maka kalau dilakukan secara berulang, perlu disediakan dua kolom. Ya, dua kolom, di mana kolom pertama adalah untuk piutang usaha dan penjualan, jumlahnya sama. Dan kolom kedua, akun harga pokok penjualan dan persediaan, kolom yang kedua, jumlahnya juga sama. Nah, pertanyaannya kita pakai yang mana? Pilihannya itu tergantung sistem. Jadi kalau kita mau pakai sistem perpetual ya kita sediakan dua kolom, tapi kalau kita sistem basic ya cukup satu kolom gitu. Nah, contoh ini di bawah ini adalah kalau kita menggunakan sistem basic. Nah, ini sistem basic ya. Di sistem basic kolomnya begini. Nama kolomnya adalah jurnal penjualan. Kalau mau ditambah nama perusahaan juga boleh ya. Nama perusahaan, usaha dagang apa atau PT apa boleh ya. Nah, penjualan kodenya apa? JP, halamannya 1. Sehingga kalau nanti diposting ada JP01 atau JP1 artinya apa? Jurnal penjualan halaman 1. Kemudian kolom-kolomnya terdiri dari satu tanggal. Lalu akun yang di debit. Akun namanya di debit, kemudian nomor faktur, kalau ada nomor faktur ya. Kemudian posting referensi untuk posting, baik posting untuk, ini posting untuk apa ini? Posting untuk kepentingan memposting buku pembantu piutang maupun utang ya. Kemudian kolom terakhir isinya tadi, satu kolom tadi nih, satu kolom apa? Piutang dagang debit dan penjualan kredit. Contoh begini, kita lihat ini. Tanggal 2 Januari tahun 2020, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit kepada PT Nakata senilai 80.000 faktur nomor KP 323. Nah, berarti kita menjual senilai 80.000. Maka akun yang terpengaruh tadi dua tadi. Piutang dagang 80.000, penjualan juga 80.000. Maka nyatanya begini. Catatlah di sini. Ya. Tanggal 2 Januari PT Nakata debit ya, PT Nakata debit, kemudian nomor faktur 323. Nah, ini kosong. Totalnya berapa? 80. 80 mewakili apa nih? Piutang dan juga penjualan gitu. Ini masih kosong ini. Kenapa? Karena belum diposting, masih kosong. Ketika kita mencatat pertama kali, cukup dengan demikian itu. Nah, tetapi karena posting itu harus dilakukan secara individual ketika terjadi transaksi, maka begitu kita mencatat tanggal 2 ini, langsung diposting ke buku pembantu. Atau apa? Pembantu piutang kepada PT Nakata. Gimana cara mencatatnya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini kan posting jurnal penjualan ke buku pembantu. Kita lihat. Nah, ini. Ya. Ini buku pembantu, namanya buku pembantu piutang yaitu PT Nakata. Nah, kita lihat bagaimana postingnya. Kita lihat di sini. Ya, ini kan 80.000 itu kita postingkan ke sini. Tanggalnya sama ya, 2 Januari. 2 Januari JP1. JP1 itu apa? Berasal dari jurnal penjualan halaman 1. Di debit berapa? 80.000. Kemudian saldonya 80.000. Saldo debit tentunya ya. Debit 80.000. Oke. Kemudian sebagai tanda bahwa ini telah diposting, maka harus diberi tanda ini. Setelah tadi ini di checklist tadi ya. Maksudnya untuk mengupdate PT Nakata 80 di debit, diposting ke buku besar pembantu piutang. Kita lihat ini. Posting ke sini kan. Lalu terakhir apa? Lihat ini. Nah, ini. Prosedur checklist pada posting reference dilakukan setiap posting ke buku besar pembantu piutang selesai dilakukan.
Karena selesai dilakukan, maka sini sisi posting. Di posting berapa? Di posting tanda bahwa jumlah sebesar 80.000 itu sudah diposting ke buku pembantu piutang PT Nakata. Tandanya apa? Pakai centang. Ini centangnya. Nah, begini. Centangnya. Ini enggak, ini bawah, ini enggak, ini hilang ya. Jadi centang. Centang itu artinya apa itu? Angka 80.000 sudah diposting ke PT Nakata. Kira-kira dapat dipahami? Baik. Karena tidak susah ya ini, hanya proses langkah-langkah yang perlu diikuti saja. Ketika sudah mahir ya nggak perlu kayak gini nih ya, nanti langsung otomatis. Gitu. Apalagi sudah pakai komputer, otomatis akan terkirim sendiri masing-masing buku pembantu. Tapi konsep dasarnya memang tetap sama. Baik. Berikutnya, keterangannya begini. Andaikan semua transaksi serupa telah dilakukan di jurnal diposting selama bulan Januari tahun 2020, maka akan muncul begini. Nah, begini. Jadi selama Januari itu ternyata ada transaksi lain, yaitu tanggal 4 jual barang pada PT Owen, tanggal 7 jual pada toko andalan, tanggal 10 jual pada PT Nakata, tanggal 16 jual pada PT Owen lagi, kemudian toko andalan lagi, dan tanggal 22 jual pada PT Batistuta. Ini prosedurnya sama persis dengan yang tadi itu. Ini apabila sudah semua dicatat, munculnya semacam ini. Gitu ya. Tapi ingat tadi bahwa setiap kali mencatat ke buku jurnal penjualan, maka harus langsung diposting ke debitur yang bersangkutan. Gitu ya. PT Nakata, PT Nakata, kemudian yang kedua PT Owen, PT Owen, dan seterusnya begitu. Oke. Nah, kemudian pada tanggal 31 Januari, jurnal penjualan dijumlahkan. Di garis bawah ini tadi ya, garis bawah ini, garis bawah, lalu di total. Totalnya berapa? Ini totalnya. Nah, ini tanggal 31, jumlah totalnya adalah 610. Nah, tadi ingat tadi bahwa posting ke buku besar umum piutang dagang dan penjualan dilakukan secara total setiap akhir bulan. Tanggal berapa? Tanggal 31, karena ini bulan Januari. Bagaimana cara postingnya? Kita lihat berikutnya. Nah, ini. Kasih tanda ini. Tanda ini menunjukkan apa? 114 ini adalah kode piutang dan 400 kode penjualan. Jelasnya begini. Kalau kita sudah tulis angka di sini, sudah tulis angka 114 di sini, dan 400 ini, 400 di sebelah kanannya gitu kan ya. Artinya apa? Angka 610 ini sudah diposting ke akun nomor 114. Angka 610.000 ini sudah diposting ke akun nomor 400. Nah, ini bagaimana cara postingnya begitu. Jadi, kembali lagi saya ulangi bahwa posting dari buku jurnal penjualan ke buku pembantu piutang dilakukan setiap tanggal terjadinya transaksi secara individual. Ya. Tetapi posting dari buku penjualan, jurnal penjualan ke buku besar umum dilakukan secara periodik, yaitu sebulan sekali. Karena tanggalnya bulan Januari, maka tanggalnya berapa? 31. Nah, dengan cara diberi tanda di bawahnya angka ini 114. Dan per itu artinya boleh, per boleh tidak sama sekali pun nggak masalah ya. Yang penting ada di bawahnya ada angka 114, kemudian 400. Ini kalau saya dibuat jurnal umum biasa kan begini. Debitnya adalah piutang dagang 610, kreditnya adalah penjualan 610. 400 penjualan 610 gitu. Ini kalau kita jumlahkan jika dibuat pada setiap akhir bulan. Nah, mari kita lihat bagaimana postingnya. Kita lihat ya. Nah, ini bagaimana posting ke buku besar umum secara periodik, ini postingnya. Jadi
tanggal 31 oh ini salah ya nih. Maaf ini salah, ini mestinya apa ini? JP ya mestinya. Sebentar. Saya ganti dulu aja, nanti biar tidak masalah. Sebentar. Ini mestinya JP ya. JP01 atau JP1 boleh. Ini JP01 terus. Oke. Oke. Jadi untuk piutang usaha nomor akun 114 ya. Januari tanggal 31, JP01 debit 610 sehingga saldo debitnya berapa? 610 gitu kan. Di penjualan juga sama tanggal 31 Januari JP01 di posting refernya, kemudian CR 610 ini kredit ya 610, maka saldonya adalah saldo kredit 610 gitu. Kalau kita buat jurnal yang lengkap, jurnal kepada buku rekening lengkap ya, rekening debit kredit kolom saldo namanya. Seperti itu cara memposting dari buku penjualan ke buku besar umum setiap akhir bulan. Sehingga kalau misalnya sebulan, setahun atau 12 bulan ya otomatis nanti ya tiap akhir bulan aja nih postingnya ke sini, totalnya saja. Jadi di buku besar nanti jauh lebih sedikit angkanya, tidak tiap terjadi transaksi. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jurnal penerimaan kas atau JPN. Jurnal penerimaan kas atau JPN ini, atau di dalam bahasa Inggris aslinya namanya Cash Receipt Journal, jurnal penerimaan kas gitu ya. Nah, jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari berbagai sumber. Misalnya penerimaan kas dari penjualan tunai, penerimaan kas dari pengumpulan piutang dagang, setoran modal pemilik, pinjaman bank, dan lain-lain. Penerimaan bunga misalnya, dividen misalnya, sewa, dan seterusnya. Jadi semua penerimaan itu dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Sehingga ketika kita akan mendesain kolom-kolom yang ada pada buku jurnal penerimaan kas, kita harus perhatikan kebiasaan perusahaan dalam mencatat debit itu apa, dari mana sumbernya, kemudian kredit itu berasal dari penerimaan apa saja. Nah, biasanya untuk kolom debit itu hanya ada 2 saja, bahkan 1 ya. Apa yang kolom debit? Biasanya hanya kas saja, atau kas ditambah dengan akun potongan penjualan. Ini kalau kebiasaan perusahaan untuk memberikan potongan penjualan ketika dia menjual barang secara kredit yang membayar dalam waktu periode potongan, begitu ya. Apabila tidak pernah beri potongan, ya cuma 1 aja kas saja di sebelah debit. Sementara yang kredit, itu kita buatkan kolomnya itu yang utama saja, itu yang dibuat kolom. Jadi misalnya, kalau kita terima uang dari mana yang utama? Oh, dari piutang usaha. Karena apa? Kita jual secara kredit. Atau dari penjualan yang dilakukan secara tunai. Maka kita desain yang utama adalah piutang usaha, kolom piutang usaha, yang kedua kolom penjualan. Nah, sementara untuk sumber penerimaan lainnya yang tidak rutin, artinya bisa jadi sebulan cuma sekali, bahkan setahun cuma sekali gitu kan. Misalnya setoran modal, berapa kali setahun? Sekali gitu kan. Atau mungkin 1 bulan cuma 1 kali. Maka tidak mungkin kita buat kolom sendiri, maka kita siapkanlah kolom umum ya, kolom umum yang biasa kita berikan nama akun lainnya. Atau di dalam sebuah buku ada yang mengatakan rupa-rupa gitu. Rupa-rupa. Ya, artinya apa? Ini untuk mencatat semua penerimaan kas yang berasal dari selain piutang usaha dan penjualan begitu. Inilah konsep di dalam menentukan kolom-kolom yang perlu dibuat untuk jurnal penerimaan kas. Nah, di contoh ini sudah kita lakukan sama dengan itu ya. Jadi yang utama apa? Kas, penerimaan kas, dan potongan penjualan ini, potongan penjualan. Jadi kas, potongan penjualan. Kenapa? Karena
mestinya kita menerima kas 10 juta nih, ternyata dipotong 200 ya, maka yang terima berapa? 98, ini 200 kan. Dari mana? Dari piutang gitu kan. Sementara sumbernya dari mana sumbernya? Yang utama dari piutang usaha, yang kedua dari penjualan secara tunai. Ini kan tunai. Lalu lain-lain selain itu maksudnya, selain itu dimasukkan pada akun lainnya atau tadi sebut apa? Akun rupa-rupa atau macam-macam atau rupa-rupa dan sebagainya. Nah, ini tergantung masing-masing perusahaan. Kalau ternyata sering juga menerima pendapatan sewa tiap bulan pasti dapat sewa. Ya, atau tiap bulan dapat sewa 10 kali tiap bulan karena kita punya banyak yang disewakan gitu kan. Nah, maka kita buatkan kolom sendiri di sini. Kolom pendapatan sewa sebelum akun lainnya ini. Karena apa? Frekuensinya ternyata tinggi gitu. Oke, sementara kita pakai ini dulu. Jadi debitnya kas dan potongan penjualan, kreditnya berasal dari penerimaan piutang usaha dan penjualan, yang lainnya kita masukkan pada akun lainnya. Lalu bagaimana cara mencatatnya? Misalnya, tanggal 11 Januari menerima piutang usaha sebesar 80.000 dari pembelian tanggal 2 Januari. Di mana piutang ini dibayar masih dalam periode potongan. Dalam periode potongan. Jadi kalau syaratnya 210 ayat 30 tadi berarti masih 10 hari atau kurang tadi kan. Maka yang diterima tidak 80, tapi 80 sekarang dikurangi dengan berapa? 2% kali 80. Maka masukannya begini, tanggal 11 Januari tadi ya. Dari PT Nakata tadi ya. PT Nakata ini. PT Nakata yang kita terima berapa? 78 saja. Kenapa? Karena potongannya berapa? 1.600, padahal piutang yang kita terima 80. Artinya apa? Kita menerima piutang 80.000 itu dari PT Nakata, tetapi kita hanya terima uang sebesar 78. Oh, salah ya ini. Ini 78.400 ya ini ya. Sebentar. 78.400 udah gini aja. Ini berapa? 78.400 mestinya ya. Karena ini 1.600 gitu. 80.000. Nah, ini cara mencatatnya. Nah, kemudian posting ke Nakata itu pun juga dilakukan secara individual setiap terjadi transaksi. Maka begitu ada transaksi tanggal 11 dicatat ke sini gitu kan, langsung diposting ke buku pembantu. Gimana postingnya? Kita lihat. Ini ya. Untuk mengupdate akun PT Nakata atas penerimaan piutang 80.000 dalam periode potongan, debit diposting ke buku besar pembantu piutang. Kita lihat buku pembantunya seperti apa. Ini pembantunya. Nah, ini buku besar pembantu piutang. Tadi kan Januari tanggal 2 berapa? Dari JP01 tadi berapa? 80.000 debit, berarti saldonya debit 80.000. Kemudian ini dilunasi ini 80.000. Lunasi, kita lihat ini lunasannya. Nah, ini kan dilunasi ini 80.000 tanggal 11, berarti setelah dilunasi sebesar 80.000 ini otomatis saldo piutang kepada PT Nakata menjadi 0 karena semua sudah dilunasi. Oke, kemudian terakhir kasih tanda apa ini di sini? Harus dilakukan centang, yang artinya apa? Jumlah 80.000 ini sudah diposting ke buku pembantu, buku besar pembantu ya, buku pembantu piutang PT Nakata. Kita lihat. Nah, ini kan prosedur checklist pada posting reference di sini dilakukan setiap posting ke buku besar pembantu piutang selesai dilakukan. Ini selesai kan? Langsung lakukan tanda centang. Nah, begini. Ya. Itu caranya begitu. Ya, artinya kalau sudah ada centang di sini otomatis jumlah 80.000 itu sudah diposting ke akun apa? Nakata. Baik, nah sekarang berikutnya penerimaan selama 1 bulan, catat di sini semuanya. Andaikan ini dengan cara yang sama, andaikan ini. Oke. Ini kan. Dengan cara yang serupa, maka penerimaan kas selama bulan Januari 2020 dicatat ke buku Jurnal Penerimaan Kas atau JPN. Ini JPN tadi kan. Halaman 1 di jurnalnya begini.
Ding. Selesai kan? Ya. Nah, ini. Jadi, setelah catat ke sini, ini tadi angka masih salah ya tadi ya. Ini masih 78 berapa tadi? 400 harusnya tadi ya. Gak apa-apa, nanti silakan diubah sendiri 7400. Kita lihat ini penjualan tunai 100. Nah, ini nggak ada ini katanya. Nggak ada keterangannya. Tidak dibuat posting reference ya. Kenapa? Kenapa nggak ada ini? Ini sudah ada penjualan ini. Sudah penjualan. Nah, modal ganta ini belum ada, masuk ke lainnya. Nanti akan muncul di sini angka akhir bulan. Nanti kan? Tapi nanti ya. Kita lihatin dulu ya. Jadi yang ini yang 20, kemudian yang lain-lain, toko andalan, PT Owen, PT Batistuta, semua sudah terisi angka ini. Angka ini PT Owen tidak dapat potongan, kemudian toko andalan dan Batistuta dapat potongan. Jumlah ke bawah 150. Ya. 150. Mungkin angkanya masih salah, tolong dibetulkan sendiri ya kalau salah ya. 150. Ini totalnya ke bawahnya harus sama ya. Ini 150 berarti penjualan tunai masuk ke sini, tunai tidak ada tandanya. Oke. Nah, lalu pencatatan selama Januari selesai, berikutnya apa? Jumlahkan ke bawah. Jumlah ke bawah berapa? Ini jumlah ke bawah. 609. Kan? 609, 500, kemudian 345, 250 dan 50. Jadi nanti tolong ketika Anda lihat di dibetulkan di PPT-nya ya, di PPT bukan yang dari tutorial, nanti silahkan dilihat angkanya ya, yang benar berapa ini. Sementara kita pakai angka ini yang plus, ini sudah benar angkanya gitu, nanti kita lihat di PPT-nya. Baik, nah sekarang bagaimana cara untuk memposting ini dari jurnal penerimaan kas ke buku besar umum? Kita lihat. Nah, kasih tanda ini. Tanda ini kan, tanda ini. Tadi kan ini kosong ya, kita lihat tanda kosong. Nah, ini kan, kasih tanda ini. Yang artinya apa itu? Sebesar 50.000 diposting ke rekening nomor 310, yaitu modal. Sebesar 609 diposting ke akun 110, kas. Sebesar 500 diposting ke akun 411. Sebesar 345 diposting ke 114, dan seterusnya. Nah, terus yang ini diposting bahwa bukti telah diposting di sini, kasih tanda di bawahnya centang. Nanti, nah ini centang ini. Ini bahwa angka 50 ini memang sudah diposting ke sini. Ya, bukan kemana-mana, aja ke sini gitu ya, centang. Atau enggak sama sekali, enggak apa-apa kalau di sini. Ya, ini tidak wajib ya. Tapi kalau mau dikasih juga tidak masalah. Nah, kita lihat ini. Ya. Kalau nulis angka, oh ini ada yang salah juga ya. 400 tadi mana? 400 ini jumlahnya salah ini. Dengan menulis nomor akun di bawah jumlah ini menunjukkan jumlah angka telah diposting ke buku besar umum. Nah, ini nggak perlu ini, bawahnya nggak perlu ini. Ini dari yang lama ini, dari di copy dari jurnal penjualan ini. Saya kira nggak perlu ini. Sudah ada ini. Atau saya hapus saja. Saya hapus nanti biar tidak masalah. Sebentar. Kalau kembalikan. Terus kembali ke depan. Nah, ini mestinya tidak ada ini. Sebentar. Kas ini ya, ini tidak ada ini. Ini saya hapus. Ya, begini. Ini saya kembalikan tadi. Saya kembalikan. Nah, ini artinya sudah semua diposting ya. Ini sudah diposting ke modal kata 310 dan seterusnya sudah diposting. Ini. Nah, baik. Kemudian posting ke buku besar umum secara periodik. Nah, nanti ke sini nih. Cuma kita tidak semua ya. Nanti coba kita lihat yang ada punya dengan piutang usaha saja. Kita lihat. Nah, ini bagaimana posting ke piutang usaha. Kita lihat posting ke piutang usaha ini.
Jadi angka yang dilingkari ini tadi ya, 310, 110, 410, 114, kemudian 400 ini ya. Ini akan diposting ke buku besar umum setiap akhir bulan. Ingat tadi setiap akhir bulan ya. Khusus untuk posting ke buku besar umum setiap akhir bulan, tidak pada setiap transaksi atau secara individual tadi. Oke. Nah, tapi contoh ini kita hanya akan posting 345 ini aja ya. Ya, kita posting hanya yang piutang usaha saja. Kita lihat. Ya. Buku besar piutang usaha, kita lihat. Awalnya ini postingnya, ini posting dari jurnal penjualan. Kita lihat bagaimana cara postingnya. Nah, ini tanggal 31, jumlah 345 ini kan, tanggalnya ini dari JPN 01, JPN 01 ini. 345 berarti totalnya menjadi 265. Artinya, tadinya kita punya piutang 610 tapi dilunasi 345 kan, berarti tinggal berapa? 265. Lalu bagaimana hubungan dengan yang lain? Kita lihat. Nah, ini JPN 1 jurnal penerimaan kas halaman 1. Berikutnya kita lihat 345 ke sini. 345. Oke. Terus kemudian 114 ini, 114 tulis ke sini. Artinya apa? Ini setelah ditulis 114 itu artinya apa? Jumlah ini sudah diposting ke buku pembantu piutang. Saya sampaikan tadi, yang kita posting hanya untuk piutang saja, yang lain tidak perlu kita posting. Hanya contoh saja ini ya. Tapi caranya begitu caranya. Nah, kemudian keterangannya, posting dari jurnal penerimaan kas ke akun lainnya, selain akun piutang usaha, dilakukan dengan cara yang sama. Misalnya kita mau posting ke 110, posting ke 310, posting ke 411, posting ke 400, caranya sama dengan ini modelnya. Inilah posting dari jurnal penerimaan kas ke buku besar umum. Baik. Nah, setelah diposting, tadi kita ketahui bahwa saldo buku besar piutang usaha itu adalah senilai 265.000 kan begitu ya. Nih totalnya ini kan. Lalu akhir bulan dibuktikan. Pembuktian buku besar dan buku pembantu. Benarkah saldonya memang 265? Nah, kita lihat di sini. Ternyata di pembantu piutang usaha, betul. PT Nakata masih punya utang sebesar 60.000. Kemudian PT Awan masih punya utang 65.000. Kemudian PT Andalan masih punya utang berapa? Piutang berapa? 100.000. Dan piutang kepada PT Batistuta sebesar 20.000. Kalau kita jumlahkan total akan ketemu 265. Dan kata lain ini kan total ya. Rincian dari 265 itu adalah angka-angka yang tertera di buku besar pembantu piutang usaha. Sementara buku besar umum ini merupakan akun kontrol untuk piutang usaha. Ini sebagai pembuktian ya bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar piutang harus sama dengan penjumlahan angka-angka di dalam buku pembantu piutang. Baik, itu yang ketiga. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, jurnal pembelian atau purchase journal, atau di sini saya sebut disingkat dengan apa? JPB. Ya, JPB. Ya, jurnal pembelian. Mari kita lihat untuk mencatat apa pembelian itu. Nah, jurnal pembelian digunakan hanya untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Ini yang standar begitu ya, yang standar bahwa pembelian yang masuk ke jurnal pembelian itu hanya untuk membeli barang dagangan secara kredit. Awalnya begitu ya, kredit, kemudian pembelian tunai memang nggak masuk ya, tunai nanti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tapi dalam perkembangannya bisa jadi berubah. Kalau selain kita membeli barang dagangan secara rutin, juga membeli aset lainnya,
membeli aset tetap, ya, yang dibeli secara berulang-ulang, maka bisa jadi dimodifikasi. Jadi kolom yang dibuat nanti tidak satu kolom saja, tapi bisa lebih dari satu kolom, begitu. Hanya tergantung pada masing-masing perusahaan. Nah, di contoh kita nanti hanya ini yang kita pakai. Ya, sementara kalau misalnya gimana Pak kalau kita membeli aktiva tetap secara kredit, apakah perlu masuk ke jurnal pembelian, gitu kan? Nah, kalau memang tidak disediakan kolom di situ, tentu akan masuk ke jurnal umum, bukan masuk ke jurnal pembelian, walaupun sama-sama pembelian dilakukan secara kredit. Oke, baik. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan mendesain buku jurnal pembelian, kita akan lihat dulu kira-kira seperti apa yang dibutuhkan, gitu kan? Saya sebutkan tadi di sini bahwa untuk membuat kolom-kolom pada buku jurnal pembelian itu dilakukan berdasarkan metode apa yang dipakai pertama itu ya, atau sistem persediaan apa yang dipakai. Kalau kita pakai sistem fisik, tentu kita akan membuat akun namanya pembelian. Tapi kalau sistem perpetual, kita pakai apa? Persediaan, gitu ya. Jadi pilihannya di dalam jurnal pembelian ini tergantung pada sistem pencatatan persediaan, apakah fisik atau perpetual. Berarti pilihannya akun pembelian atau akun persediaan, jadi nggak dua-duanya gitu. Ini yang umum begitu. Nah, kemudian apabila juga dimungkinkan untuk membeli aset tetap secara kredit dalam jumlah atau frekuensi yang berulang-ulang begitu, maka bisa jadi perusahaan menentukan akun lainnya gitu. Akun lainnya, walaupun prakteknya sih memang hanya untuk apa? Pembelian barang dagangan saja gitu. Jadi tidak pembelian aset secara kredit. Tapi kalau itu dimasukkan pun juga sangat dimungkinkan gitu. Misalnya apa? Menampung pembelian kredit lainnya seperti pembelian aset tetap secara kredit. Tapi dalam contoh kita nanti kita hanya pakai yang pertama aja ini ya, pembelian aja ya. Tapi sangat dimungkinkan untuk itu kan. Sementara untuk kolom kredit, catatan jurnal untuk transaksi penjualan secara kredit dilakukan dengan mengkredit akun utang usaha. Jadi, apakah kita menggunakan sistem fisik atau perpetual, kreditnya selalu utang usaha. Maka, di kolom kredit hanya kita sediakan satu kolom, yaitu kolom utang usaha. Sehingga apabila kita hanya menggunakan satu kolom, maka nanti isinya apa? Satu kolom isinya pembelian atau persediaan, debit, dan utang usaha kredit. Tapi kalau kita masukkan juga unsur akun lainnya, kolom pertama akun ini pembelian dan persediaan tadi, kemudian kolom yang kedua yang terkait dengan akun lainnya dibuatkan tersendiri. Dan beberapa buku dan contoh-contoh kasus itu sangat mungkin terjadi yang demikian. Baik, untuk contoh berikut kita hanya pakai satu kolom aja, pembelian dan utang usaha. Artinya pembelian itu artinya apa? Perusahaan menggunakan sistem fisik di dalam mencatat pembeliannya. Kita lihat ini. Nah, ini seperti ini ya. Jurnal pembelian, kalau kita singkat JPB itu bisa B kecil besar, saya biasanya nggak konsisten ya. Tapi nggak masalah, yang jelas bahwa itu ada kode untuk menunjukkan bahwa ini jurnal pembelian atau kodenya JPB begitu ya. Karena kalau JP nanti sama dengan jurnal penjualan kan gitu ya, untuk bedakan aja. Oke, baik. Isinya apa di situ kolomnya? Ada tanggal, ada akunnya di debit, lalu syarat kredit kalau misalnya kita beli secara kredit, lalu posting reference, pembelian debit dan utang usaha kredit. Ini karena apa? Kita menggunakan sistem fisik di dalam mencatat persediaan. Baik, yang pertama kita lihat tanggal 1 Januari tahun 2020, membeli barang dagangan secara kredit senilai 60.000 dengan syarat pembelian 210 net 30. Mari kita lihat bagaimana cara mencatat di buku jurnal pembelian. Kita lihat. Ya. Tanggal 1 Januari kita beli dari PT Argentina. Syaratnya berapa?
210 net 30, totalnya berapa? 60. Ini ya. Jadi setiap kali kita membeli kredit ya seperti ini jurnalnya. Ini sudah mewakili. Bandingkan kalau saudara mencatat pada jurnal umum biasa selalu minimal 2 kan, debitnya apa gitu kan, lalu ditambah lagi dengan mencatat pada buku pembantunya itu. Ya itu yang kadang susah kalau kita menggunakan jurnal umum 2 kolom ya. Baik, nah setelah ini bagaimana postingnya? Dikatakan tadi bahwa posting dari jurnal khusus ke buku pembantu dilakukan secara individual, ya, individual dan setiap tanggal terjadinya. Mari kita lihat bagaimana postingnya ini ke buku pembantu apa ini? Buku pembantu utang karena kita beli kan. Karena berarti buku pembantu utang. Mari kita lihat, ya. Nah begini, oke. Posting ke buku pembantu utang dilakukan setiap kali terjadi transaksi. Posting pembantu PT Argentina tadi gini kan, Argentina ini dilakukan 1 Januari sesuai tanggal terjadinya ini. Kita lihat, ini bukunya, ini buku pembantu utang ya, PT Argentina. Kita lihat bagaimana mencatatnya. Ya, posting secara individual, nilainya berapa? 60. Ini tanggal 1 Januari. Sama tanggalnya Januari. JPB1 dari jurnal pembelian halaman 1, kredit 60.000, saldonya 60.000. Ini postingnya. Sederhana kan? Jadi caranya, tapi konsisten gitu. Jadi tidak bisa pindah-pindah gitu, atau harus konsisten cara mencatatnya. Oke. Kemudian diakhiri dengan checklist. Mana itu? Di sini tulis apa ini? Diberi tanda tick mark, centang ya, centang yang artinya apa? 60.000 ini sudah diposting ke akun buku pembantu utang PT Argentina. Kita lihat checklistnya ini. Checklist buku pembantu utang. Kita lihat, nah begini. Ya. Yang artinya apa ini? Bahwa angka 60.000 sudah diposting ke akun pembantu utang PT Argentina. Oke, baik. Selanjutnya, anggap semua transaksi pembelian serupa telah di jurnal dan juga sudah diposting ke buku pembantu utang selama bulan Januari. Mari kita lihat dengan asumsi tadi bahwa semua sudah dicatat dan sudah diposting ke buku pembantu. Kita lihat hasilnya ini. Nah, begini. Jadi selama 1 bulan kita sudah mencatat tanggal berapa? 1, 7, 11, 18, 22 pada PT Argentina, PT Kamerun, Argentina lagi, PT Indonesia, PT Kamerun, ya. Angka sudah semua diposting. Asumsi begitu ya, diposting. Oke. Nah, setelah itu dijumlah total. Tanggal 31 Januari dijumlah total. Nah, inilah nanti yang akan kita pakai untuk dasar memposting buku jurnal pembelian ke buku besar umum utang usaha. Kita lihat. Ini. Kasih tanda ini. Masih ingat maksudnya tadi? Maksudnya apa tadi? Kalau tulis angka 500 di sini artinya apa ini? Sudah di angka 350 diposting ke akun pembelian. Jumlah 350 sudah diposting ke akun 210 ini, penjualan gitu. Dan ini hanya dilakukan setiap akhir periode 350 ini. Akhir periode. Itu artinya begitu. Jadi tadi ya 50 sudah diposting ke pembelian, kemudian 210 ini kan. 350 ini telah diposting ke sisi kredit utang usaha pada buku besar umum. Ini kan 2 ini. Ini penjelasannya begitu. Oke, nah sekarang bagaimana postingnya? Kita lihat, tapi hanya untuk buku besar umum pembelian kali ya. Kita lihat sini. Posting ke besar umum secara periodik ini. Nah ini kan utang usaha pembelian, dari JPB1 di utang usaha di kredit kan, kredit 350, 210, kemudian di pembelian 500, tanggal 31 debit 350, kreditnya berapa? Saldo kreditnya 350.
Nah, ini posting dari jurnal pembelian ke buku besar umum yang dilakukan secara periodik, 1 bulan sekali. Baik. Kemudian yang keempat, jurnal penerimaan kas, cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas. Bagaimana cara untuk mencatatnya, kita lihat. Jurnal penerimaan kas atau JPK, saya singkat JPK ya, adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas untuk berbagai keperluan. Yang utama biasanya apa? Untuk bayar utang, untuk membeli barang dagangan secara tunai, membayar gaji dan upah, membayar biaya administrasi, dan lain-lain pengeluaran yang memerlukan kas sebagai pembayaran. Maka masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, oleh karena itu ketika kita mendesain jurnal pengeluaran kas, maka kolom-kolomnya itu disesuaikan, gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ini, untuk kolom debit didesain berdasarkan transaksi rutin yang memerlukan pengeluaran kas, misalnya piutang usaha, kemudian pembelian atau persediaan, gitu. Jadi ketika kita rutin membayar ini jurnal pengeluaran ya. Oh maaf, ini salah ya, berarti apa ini? Kalau pengeluaran berarti untuk utang ya, utang usaha ini. Salah semua ini. Oke. Untuk utang usaha maksudnya untuk utang usaha dan pembelian. Jadi untuk membayar utang atau untuk membeli barang dagangan. Ya. Bisa tunai, bisa sistem fisik atau sistem perpetual. Kalau sistem fisik berarti nanti dibuatkan kolom utang usaha dan pembelian, ya, atau persediaan kalau perpetual dan piutang dan utang usaha. Selain itu, pengeluaran lainnya yang sifatnya tidak rutin disiapkan satu kolom, yaitu akun lainnya. Untuk apa? Menampung pengeluaran seperti pembayaran gaji, beban angkut pembelian sendiri, ya, dan lain-lain, beban administrasi, listrik, dan sebagainya, itu disiapkan sendiri. Jadi intinya yang utama adalah utang usaha, ini utang usaha, dan pembelian atau persediaan, kalau tergantung sistem yang dipakai. Dan untuk menampung jenis pengeluaran lainnya, itu kita masukkan ke akun lainnya. Sementara di kolom kredit, ini lazimnya, ini hanya kas saja lazimnya. Ya, hanya kas saja, karena kita keluar kas untuk kepentingan itu. Namun demikian, apabila perusahaan itu juga memberikan potongan atau perusahaan itu selalu membayar pada periode potongan ketika kita beli barang dagangan, maka perlu disiapkan akun khusus, yaitu potongan pembelian. Tapi kalau tidak pernah kita manfaatkan potongan, ya nggak usah, gitu kan. Nah, oleh karena itu, untuk desain kolom-kolom jurnal pembelian, ya, pembelian ini, untuk kolom kredit kita buat 2 aja, kas dan potongan pembelian, yang lain tidak perlu. Sementara debitnya ada utang usaha, lalu pembelian atau persediaan, dan akun lainnya. Baik, mari kita lihat kolom yang kita buat. Nah, ini yang kita buat ini, debitnya adalah akun lainnya. Akun lainnya, lalu yang utama ini, utang usaha atau utang dagang dan pembelian, ini yang utama, ditambah akun lainnya, ini untuk menampung yang lain tadi. Lalu yang sebelah kredit apa? Kreditnya adalah potongan pembelian dan kas saja. Nah, itu cara untuk mendesain. Ya. Bahkan saudara bisa mendesain yang lain. Kalau misalnya, yang lainnya itu sangat banyak, ini ada satu transaksi yang menerimanya tiap bulan pasti banyak, gitu kan. Nah, maka buatlah satu kolom lagi. Tapi tentu nanti bukunya jadi agak lebar, gitu ya. Tapi nggak ada masalah gitu. Apalagi kalau sudah pakai komputer, jauh lebih mudah lagi, gitu ya. Baik, sekarang bagaimana cara masukkannya? Kita lihat transaksi tanggal 10 Januari. Perusahaan membayar utang dagang kepada PT Argentina dari pembelian barang dagangan tanggal 1 Januari 2020 senilai 60.000.
dengan cek nomor 21 senilai 58.800. Ini karena apa? Mendapat diskon ya, dapat diskon. Mari kita lihat bagaimana cara mencatatnya. Kita lihat tanggal berapa? 10 Januari. Ya. 10 Januari dibayar dengan cek nomor 21 kepada PT Argentina, ya, Argentina. Utang dagangnya berapa? 60.000, tetapi karena dapat potongan kita hanya bayar berapa? 58.800. Sementara yang sisanya adalah potongan. Jadi potongan sama dengan 2% kali 60 ketemu 1.200. Ini cara mencatatnya begini. Nah, setelah ini baru kita posting. Posting kemana? Posting ke PT Argentina. Ini posting sini nanti. Posting bahwa angka 60 ini sudah diposting ke utang dagang atau utang usaha. Gitu. Mari kita lihat bagaimana posting sebesar 60 ke akun buku pembantu utang PT Argentina. Kita lihat. Ini kan. Posting utang PT Argentina secara individual tanggal 10 Januari. Kita lihat. Nah, begini postingnya. Oke. Ini awalnya Januari 1 kita membeli kredit dengan JBP 01 senilai 60.000, saldonya 60.000. Nah, sekarang kita lunasi nih. Kita bayar nih. Kita bayar ini kan. Posting ke sini. Kita lihat. Nah, ini posting kan. Individual. Nah, muncul ini. Tanggal 10 JPK, Jurnal Pengeluaran Kas ini ya, JPK ini. Halaman 1 kan, halaman 1 gitu ya. Kan nanti ini 1 itu apa halaman maksudnya. Jadi kalau nanti ada JPP 60 ya berarti jurnal halaman 60 kan begitu ya. Nah, karena utangnya 60 dibayar 60 habis kan? Saldonya 0. Langkah terakhir apa? Isi centang pada posting reference yang menunjukkan bahwa angka 60 ini memang sudah diposting ke akun PT Argentina. Kita lihat. Ini kan? Ya, ini. Nah, gitu. Paham kira-kira ya? Saya kira paham, mudah kan? Mudah. Jadi, nanti kalau ada dengarkan secara pelan-pelan gitu kan, kalau nggak diulang lagi, saya kira sangat mudah ini untuk menangkap apa yang sudah saya sampaikan ini. Baik. Nah, kemudian berikutnya, semua transaksi yang terkait dengan pengeluaran kas selama 1 bulan kita catat. Ini. Ya, 1 bulan. Jadi, Januari kita catat ini ya. Lalu bagaimana setelah catat kita lihat di sini. Ya, nah ini. Kita catat kan. Tanggal 12 pembelian tunai. Kosong, nggak ada apa-apanya ini. Karena apa? Ini masuk ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Nanti masuk ke nomor ini maksudnya gitu kan. Lalu beban angkut pembelian. Ini mestinya kosong mestinya ya. Ini mesti kosong mestinya. Nggak catat dulu ini ya. Nanti ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas ini mestinya kosong dulu gitu ya. Kosong dulu. Oke, nanti kita sesuaikan ya. Kemudian PT Kamerun, beban gaji, dan PT Indonesia. Artinya ketika kita jurnal pertama kali ini khusus untuk yang posting bulan ini kosong semua ya. Walaupun ada juga yang diisi tapi ada centang gitu ya. Tapi ini kebetulan kita menggunakan cara yang pertama yaitu kosong dulu mestinya. Nah, setelah itu akhir bulan baru kita total, kita jumlah ke bawah. Begini kan. Total kita jumlah ke bawah, totalnya sekian, baru kita kasih angka ini nantinya. Angkanya kita nah ini kan. Angka ini kita kasih. Artinya ini munculnya mestinya barang ini mestinya ya. Harusnya gitu ya. Mungkin salah klik saya salah klik aja saya. Ya, tapi sudah saya sampaikan tadi bahwa ini munculnya kapan? Ketika kita tulis ini, memposting. Bahwa tulis 210 di bawah angka 170 artinya apa? 170 diposting ke rekening 210 apa itu? Utang dagang. 510 artinya apa? Rekening senilai angka senilai 80 sudah diposting ke rekening nomor 5 dan seterusnya. Kita tuh 512 artinya apa? Diposting ke mana? Beban angkut pembelian nomor 512. Gaji ini 520 gaji gitu ya. Nah, kemudian setelah ini bagaimana postingnya? Posting ke buku besar umum secara periodik. Kita coba lihat mungkin yang ini aja yang kita postingnya. Tandakan aja kita lihat. Termasuk penjelasannya kita lihat ya. Nah, ini.
Keterangannya begini. Angka-angka ini yang diberi tanda lingkaran ini, 512, 520, 210, 510, 511, 110 ini kan, di buku besar ini kan, angka yang dilingkari diposting ke buku besar umum setiap akhir bulan tadi kan. Jadi hanya setiap akhir bulan diberikan angka yang artinya diposting ke situ kan. Nah, dalam contoh ini kita hanya akan posting satu aja, utang dagang aja. Ini. Yang utang dagang ini yang kita posting, yang lain tidak usah kita posting. Gimana cara postingnya? Kita lihat. Nah, di sini. Ada yang hilang ya. Ini buku besar pembantu harusnya ada tulisan begitu di sini. Kayaknya hilang. Oke. Tanggal 31 Januari ini berasal dari pembelian. Tanggal pembelian untuk barang dagangan yang kita posting akhir bulan dari jurnal pembelian. Berarti kita punya utang berapa? 350 kan? 350. Nah, mari kita lihat bagaimana posting akhir bulan. Nah, ini kan posting akhir bulan ini. Kita posting 31 JPK 01 ini kan. Oke, JPK 01 ini sebesar berapa? Sebesarnya ini. Nah, ini 170 ini. 170. Ya. Kemudian angka 210 kita pindah ke sini. Itu maksudnya gitu ya. Maksudnya bahwa angka 170 sudah dipindah ke akun nomor 210 ini. Kalau kita jumlahkan ternyata apa? Saldo buku besar utang dagang yang tadinya 350 setelah dibayar 170 tinggal berapa? 180. Nah, ini kalau posting itu dilakukan khusus untuk utang dagang atau utang usaha. Sementara posting dari JPK ke akun lainnya selain akun utang usaha dilakukan dengan prosedur yang sama. Caranya sama, cuma kita tidak melakukan ini karena sudah cukup hanya satu aja untuk memberikan gambaran bagaimana cara untuk mempostingnya. Nah, terakhir kita lihat saldonya berapa? 180. Lalu kita lihat 180 utang itu utang kepada siapa saja. Nah, kita perlu bukti, di proof. Ya. Nah, ini pembuktian buku besar pembantu, buku besar dan buku pembantu. Ini buku pembantu utang dagang, ini buku besar umum atau akun kontrol untuk utang usaha, buku besar umum. Tadi kan saldonya berapa? 180. Rincian total akun utang pada buku besar umum dapat dilihat pada buku pembantu untuk tiap pemasok atau tiap kreditor. Kita lihat ini. Oh, ternyata 180 itu terdiri dari utang kepada PT Argentina 65.000, utang kepada PT Kamerun 75.000, kemudian utang kepada PT Indonesia 40.000, totalnya harus sama dengan 180.000. Nah, itu bagaimana cara mencatat di buku pembantu utang usaha, gitu ya, pembantu utang. Dan setelah di-proof ternyata angkanya sama, gitu ya. Baik. Nah, yang terakhir jurnal umum atau general journal. Tersampaikan tadi, apabila transaksi itu tidak bisa dimasukkan ke jurnal khusus, maka harus masuk ke jurnal umum. Ya. Nah, namun demikian, ketika kita bicara jurnal umum yang merupakan gabungan dari jurnal khusus, biasanya jurnal umum itu dimodifikasi. Dimodifikasi namanya jurnal umum yang dimodifikasi. Disesuaikan dengan kepentingan perusahaan dalam rangka untuk efisiensi pencatatan, terutama dalam mengendalikan utang. Nah, kemudian modifikasi ini memungkinkan posting ke buku pembantu utang piutang dagang dapat dilakukan secara individual tiap hari, dan posting ke buku besar umum piutang dagang maupun utang dilakukan secara periodik. Artinya begini, dalam praktek tadi di depan kan kita
mungkin ada transaksi pengembalian barang nih, atau retur pembelian maupun penjualan yang tidak bisa kita catat pada jurnal khusus. Maka mau tidak mau, catatlah kepada buku jurnal umum. Nah, kalau kita menggunakan jurnal umum yang satu kolom, yaitu dua kolom atau jurnal umum biasa, dua kolom, gitu kan, maka akan sulitlah kita untuk mencatat posting ke jurnal atau posting ke buku pembantu maupun posting ke buku besar umum akhir bulan. Nah, maka kolom-kolom pada jurnal umum itu dimodifikasi ya berdasarkan jurnal standar atau dirancang khusus agar bisa memenuhi kepentingan transaksi yang lebih efisien. Nah, oleh karena itu ketika kita membuat desain kolom-kolom untuk jurnal umum, kita akan tentukan kira-kira apa saja yang memungkinkan untuk dibuatkan kolom. Nah, umumnya begini. Di sebelah debit, ini umumnya kolom utang usaha, utang dagang, lalu ada retur penjualan, dan akun lainnya. Ini mesti salah ya. Ini mesti apa? Retur pembelian ini, Ini utang dagang, retur pembelian, akun lainnya. Yang di sini apa? Piutang dagang, retur penjualan, akun lainnya. Ini kalau di kolom kredit. Jadi kita modifikasi gitu. Isinya apa sih? Utang dagang isinya apa di sini? Ini utang dagang. Kolom utang dagang ini digunakan untuk mencatat jumlah nilai barang dagangan yang dikembalikan kepada pemasok. Jadi kita beli barang nih, kembalikan berarti retur kan? Maka jumlah total kolom ini akan didebitkan ke akun utang dagang pada setiap akhir bulan. Jadi kalau kita sudah buatkan akun utang dagang di jurnal umum ini, maka setiap ada transaksi langsung kita posting ke buku pembantu. Kemudian akhir bulan ada jurnal kolomnya yang akan kita posting ke buku besar umum. Dengan mudah kita akan dapat menghitung itu. Pertama itu. Yang kedua untuk retur pembelian. Ya. Oke. Jadi retur penjualan ya. Penjualan ini digunakan untuk mencatat jumlah nilai barang yang dikembalikan oleh debitor. Ini penjualan ya. Jumlah debitor, di mana jumlah dalam kolom didebitkan pada akun retur penjualan dan keringanan harga pada setiap akhir bulan. Jadi setiap saat ada diisi jurnalnya langsung diposting ke buku pembantu, kemudian begitu akhir bulan dijumlahkan ke bawah maka diposting ke buku besar umum. Kemudian yang ketiga, akun lainnya digunakan untuk mencatat semua pendebitan akun-akun lainnya. Misalnya akun yang didebit dari jurnal koreksi yang tidak menyangkut kas, lalu jurnal penyesuaian, penutupan, dan juga jurnal penyesuaian kembali. Jadi masuk ke akun lainnya. Kemudian yang kolom kredit, kita isi apa itu? Kolom kredit kita isi, ini kan? Nah ini, piutang dagang, digunakan untuk mencatat jumlah nilai barang dagangan yang dikembalikan oleh debitor. Debitor, jumlah total kolom ini akan dikreditkan ke akun piutang dagang pada setiap akhir bulan. Oke, kemudian retur penjualan. Nah, ini yang pembelian tadi ya. Ini pembelian tadi. Kebalik tadi ya. Retur pembelian ini digunakan untuk mencatat jumlah nilai barang yang dikembalikan kepada pemasok. Ya, jumlah total kolom ini dikreditkan ke akun retur pembelian dan keringanan harga pada setiap akhir bulan. Jadi ketika ada barang yang kita kembalikan, ya, kita kembalikan ke penjualnya gitu, maka kita akan mencatat dan memposting ke buku pembantu utang, ya. Sementara pada akhir bulan kita jumlah ke bawah, totalnya akan kita posting ke buku besar umum. Oke, lalu yang ketiga, akun lainnya ini untuk mencatat apa? Semua pengkreditan akun-akun lainnya, misalnya akun yang dikredit dari koreksi yang tidak menyangkut kas, penyesuaian, penutupan, dan juga penyesuaian kembali. Tapi yang menyangkut yang dikredit. Nah, demikian hal yang terkait dengan bagaimana kita mendesain jurnal umum yang dimodifikasi. Oke, kemudian contoh berikut ini adalah contoh sederhana
Nah, nggak ada isinya memang, tapi ini sudah memberikan gambaran kira-kira isinya apa sih modifikasi itu, gitu. Kita lihat ini ya. Jadi ini ada akun pembantu yang debit maupun yang dikredit, karena tergantung ya apakah itu pembantu utang atau piutang. Kemudian di sebelah debit ada utang dagang, retur penjualan, akun lainnya. Yang kreditnya tadi apa? Piutang dagang, retur pembelian, dan akun lainnya. Seperti ini, sehingga ketika kita mencatat pada toko andalan ini langsung diposting ini. Diposting ke toko andalan. Ini posting ke PT Kamerun kan. Tapi ke bawahnya ini jumlah bulan ini diposting setiap periodik. Akhir bulan aja postingnya ini. Ini ya, ini posting ya. Tapi kalau yang lainnya nanti masuk ke sini. Ini yang lainnya, yang akun lainnya. Nah, berarti ya tulis apa ini? Tulis angkanya, lalu akunnya di sini. Di sini ya. Di sini. Lainnya sih juga akunnya di sini sama, gitu ya. Jadi lebih efisien ketika kita mendesain untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dimuat dalam jurnal khusus. Ya, baik. Kemudian pertanyaannya begini, apakah hanya akun umum, akun buku besar umum piutang dan utang saja yang perlu pembantu? Ternyata tidak. Tergantung bidang usaha atau bisnisnya. Biasanya begini. Yang pertama memang ini, piutang usaha perlu ya. Tadi ya. Lalu utang usaha juga perlu. Tapi bisa juga khusus untuk sediaan barang. Pembantu untuk persediaan barang. Ya. Sehingga ada muncul istilah namanya kartu sediaan, gitu ya. Kartu persediaan. Barang A, barang B, barang C, barang D gitu ya. Dibuatkan masing-masing satu kartu. Sehingga kalau kita mempunyai 100 jenis barang ya kita punya 100 kartu gitu. Nah, itu juga dianggap sebagai buku pembantu tapi untuk persediaan. Kemudian juga ada aset tetap. Pembantu aset tetap, misalnya pembantu aset tetap berupa tanah. Nah, tanah kan macam-macam. Dibeli kapan, harganya berapa. Kemudian ada tanah baru lagi, tanah yang dijual dan seterusnya. Itu diikuti dalam buku aset tetap. Pembantu aset tetap. Kemudian juga giro, nasabah tabungan dalam perbankan. Nah, di perbankan, nomor giro, nomor tabungan, ini merupakan pembantu bagi perusahaan, bagi perbankan. Jadi kalau perbankan punya nasabah dalam bentuk giro 1.000 ya, berarti kita punya 1.000 buku pembantu. Punya 1 juta ya, punya 1 juta buku pembantu. Gitu ya. Lalu ada barang dalam proses dalam sistem job order cost. Ini kalau digunakan di dalam sistem akuntansi biaya dengan menggunakan sistem job order ya, harga pokok pesanan, ini juga job cost sheet itu sendiri ini dianggap sebagai buku pembantu ya, job cost sheet untuk barang A, pesanan B berdasarkan pemesannya biasanya gitu ya. Kemudian yang terakhir kas di bank. Kas di bank itu artinya perusahaan kita punya rekening kas di bank A, nomor rekening A, di bank A nomor rekening sekian, lalu di bank B nomor rekening sekian, bank C sekian. Nah, itu bagi perusahaan ini merupakan buku pembantu kas yang ada di bank. Ya. Namun untuk kepentingan pembelajaran saat ini kita cukup hanya 2 saja, yaitu piutang usaha dan utang usaha. Tapi prinsip dasarnya sama, bahwa buku-buku ini membantu induknya gitu. Oke, baik. Nah, kemudian pengendalian internal apa sih? Internal control itu gitu ya. Nah, salah satu kunci bahwa kita menyajikan informasi yang benar itu apa? Bahwa angka-angka yang disajikan di dalam laporan keuangan itu adalah objektif, apa adanya. Ya, dapat dipercaya dan sebagainya itu. Nah, agar dapat dipercaya dengan baik, maka perusahaan harus menerapkan internal control namanya. Pengendalian internal yang ketat untuk menghindari kesalahan, kemudian juga kecurangan dan sebagainya itu. Maka diterapkan internal control. Nah, sehingga pengendalian internal adalah struktur dan mekanisme yang melingkupi dan melekat pada suatu organisasi
yang menentukan reliabilitas data akuntansi. Jadi datanya biar reliable gitu. Jadi kalau enggak nanti nggak dipercaya itu. Kenapa? Karena tidak reliable datanya. Nah, oleh karena itu terapkanlah dengan mengacu pada 5 komponen struktur pengendalian. Menurut Koso ini ya, menurut Koso. Nah, tapi penjelasan lebih lanjut barangkali kesempatan lain ya, nanti dipelajari mungkin kalau di akuntansi di mata kuliah yang lain ya, di sistem informasi akuntansi barangkali atau mata kuliah yang lain. Nah, apa isinya di situ 5 komponen? Satu adalah iklim pengendalian atau control environment. Yang kedua adalah tanggapan manajemen terhadap risiko, risk assessment. Jadi bagaimana perusahaan itu mampu untuk menghindari risiko. Ya, kemudian kegiatan pengendalian, kontrol activities, kemudian sistem informasi dan komunikasi, dan terakhir adalah pemantauan. Ini adalah 5 komponen yang harus diikuti ketika kita akan menjaga informasi yang dapat dipercaya dan reliable tadi ya di situ. Oke. Nah, kenapa demikian? Ini kaitkan dengan kepentingan manajemen. Jadi, manajemen berkepentingan dengan pengendalian internal dalam rangka untuk mencapai tujuan apa? Keterandalan pelaporan keuangan dan manajerial melalui pengendalian akuntansi. Namanya accounting control. Jadi, bagaimana agar laporan ini andal gitu ya. Laporannya andal ya. Andal, maka harus dilakukan dengan internal control akuntansi. Kemudian keefisienan dan keefektifan operasi melalui pengendalian administratif. Bagaimana SOP-nya jalan, karyawan tidak melanggar hukum dan sebagainya. Jadi bagaimana agar kerja secara efektif dan efisien. Nah, di situ tujuan dari internal control. Dan yang ketiga adalah ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk taat dalam menerapkan standar operating procedure yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Itulah bagi kepentingan manajemen ini akan dapat tercapai ketika perusahaan itu menerapkan internal control yang memadai. Nah, atributnya apa saja? Misalnya ada pemisahan fungsi. Fungsi yang tegas antara fungsi pelaksanaan ya. Fungsi pembayaran pelaksanaan itu kan, kepencatatan dan penyimpanan itu dipisahkan. Jangan sampai semua fungsi ditangani oleh satu orang gitu kan. Nanti cenderung apa? Menimbulkan kemungkinan untuk melakukan fraud itu apa? Kecurangan gitu ya. Lalu otorisasi transaksi, apabila transaksi itu menyangkut jumlah yang besar dan tidak bisa diputuskan oleh satu bagian, maka naik ke atas. Lalu dokumen dan sarana pencatatan yang memadai. Keamanan fake aset yang memadai. Fake ini bukan fiksi. Fix ya, apa? Fake itu artinya aset tetap ya. Fixed gitu ya. Keamanan fix aset yang memadai. Mulai dari pencatatannya, pengelolaannya, pemeliharaannya, keamanannya dan sebagainya. Memadai. Dan kualifikasi pegawai yang sepadan. Ini yang kompeten ya. Rotasi tugas dan pemberian cuti ini dimaksudkan kalau ada rotasi tugas itu kalau sudah ada penyelewengan akan dengan cepat ketahuan. Kasir diberi cuti, misalnya cuti 2 bulan. Nah, ketika di 2 bulan itu dipegang orang lain, kalau ada penyelewengan akan ketahuan di situ. Lalu ada pemeriksaan yang mendadak. Tiba-tiba nggak ada apa-apa langsung diperiksa gitu kan. Nanti kalau ada penyelewengan akan ketahuan. Lalu verifikasi internal dan terakhir adalah praktek yang sehat, sound practice. Nah, inilah atribut pengendalian internal yang baik, sehingga dengan internal control yang baik ini, hasil informasi yang dihasilkan oleh perusahaan itu dapat digunakan oleh pihak pengguna ya dengan baik, dan mereka percaya betul bahwa informasi itu adalah informasi yang benar ya menurut standar-standar akuntansi yang berlaku. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.